Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan IAS Channel, channel belajar. Belajar apa saja, belajar dari siapa saja, belajar menjadi lebih baik. Pada video kali ini, saya akan mengundang seseorang yang saya yakin akan banyak menginspirasi kita terkait dengan pembelajaran bagaimana mengembangkan kemampuan berkomunikasi, khususnya dalam berbahasa Inggris. Dan uniknya beliau adalah seorang doktor lulusan ekonomi, khususnya marketing atau pemasaran ya. Beliau memiliki salah satu yang kita sering sebut sebagai daya ungkit, keahlian yang bidangnya di luar keahlian utama beliau, yaitu di bidang pembelajaran bahasa Inggris. Beliau adalah yang oleh para mahasiswa secara akrab sering disebut sebagai Mr. Maladi. Nah, lengkapnya adalah Dr. Muhammad Maladi, SE, MN. Kita akan jumpai beliau dan simak perbincangan kami dalam ngobrol virtual atau ngopi kali ini. Semoga bermanfaat. Ada tamu dari Jawa datang ke rumah itu, tapi karena bahasa Jawanya itu sangat kental, pas tamu itu pulang, saya menirukan. Bapak saya itu terpingkal-pingkal tertawa. Dia bilang, oh ini anak orang Jawa ini, dia bilang. Iya bener ya, pas dugaan saya tuh. Ada keistimewaan, enggak semua orang bisa seperti itu. Terus Eh, akhirnya dimanfaatkan gitu ya. Dia mungkin instingnya orang tua itu bagus ya. Dia bilang, wah ini berarti ini bakatnya bahasa. Jadi saya dikirim kursus pada SD. Pada saat itu SD masih kelas 5. Kirim kursus di Kelas tempat 5. kursus itu tidak diterima Nggak ada karena kelasnya, Pak. tidak ada kelasnya. Akhirnya saya gabung dengan yang sudah mahasiswa, yang sudah SMA dan bahkan dosen. Jadi saya ketemu pertama kali itu celana pendek dulu kelas 5, ketemu dengan dosen kita Ibu Mariati Sangen, Iya, iya. ekonomi, profesor, sekarang profesor beliau kan. Iya. Jadi satu kelas sama beliau. Kata ayah saya, kita bayar seperti orang lain, cuma anak saya ikut duduk aja. Ah, Jadi ikut mendengarkan. Ya. Saya itu mendapat perhatian setelah beberapa bulan ada pertanyaan dari guru itu, satu kelas itu nggak ada yang menjawab. Dan selama 2 bulan itu, 2 bulan 3 bulanan ya, guru itu sedikit pun tidak pernah melirik ke saya, karena saya dianggap cuma sekolah duduk kalau istilah kita tuh anak bawang ya. bawah. Anak bawang. Jadi pas tidak ada yang bisa jawab, saya jawab. Nah, ternyata jawaban saya betul. Oh, Habis itu saya mulai diperhatikan. oke. Jadi mulai itulah ya Ya, debutnya. Jadi memang ada kemampuan apa ya, spesifik bawaan ya Pak Maladi ya. untuk menirukan bahasa. Ya otomatis kalau bisa dimanfaatkan dengan bahasa bahasa Inggris misalnya. Dan saya yakin kalau misalnya dikembangkan dengan bahasa yang lain juga begitu ya. Ya. Nah, itu hebatnya. Oke, Pak. Apa sih Pak sebenarnya? Ini kan banyak nih, termasuk saya sendiri ya. Belajar bahasa Inggris tuh nampaknya sulit banget gitu. Kira-kira yang membuat kesulitan itu apa umumnya Pak? Atau bahkan sebaliknya supaya mudah apa? Bukan. Triknya gimana triknya?
Eh, kalau di zaman sekarang itu sebenarnya belajar bahasa Inggris bisa dilakukan secara natural ya, secara Iya, alami. iya. Karena kita buka YouTube sudah bahasa Inggris ya, buku Mm-mm. bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris. Dulu kita ada yang belajar bahasa Inggris beli kamus saja susah karena mahal sekali kamus itu. Iya, iya benar. Jadi cari bukunya susah. Yang ada buku bahasa Inggris itu dulu mungkin Pak Yapis tahu bukunya namanya 900. Oh, 900. Ya, jilid 1 sampai jilid 6. Wah, itu Iya, besar, iya. buku Ingat saya besar. tuh. Nah, jadi memang kalau belajar bahasa Inggris ini kenapa sedikit yang berhasil? Karena dia perlu ini, perlu apa ya, ketabahan. Harus harus berani dalam durasi yang lama. Jadi Mm-mm. kuncinya begitu. Sabar Uh, ya, Pak. harus sabar, Sabar, harus kuat tekun, ya. persisten. Ya, persisten ya, persistent and consistent. Nah, Konsisten. gitu. Wah, itu mungkin yang paling susah ya. Ya, betul. Ya. Jadi di samping kalau Pak Maladi kan tadi karena ada bawaan itu tadi ada talenta, ada talentnya. Ya, Jadi sebenarnya tidak harus ada talent juga, orang bisa bisa berlatih dengan asal tadi serius Pak ya, bisa berlatih untuk menguasainya. oke. Ya. Dengan cara belajar tadi, saya urut-urutkan, Pak ya. Mhm. Yang paling bagus memang belajar bahasa Inggris ini kita harus pergi ke English speaking country. Jadi misalkan kita tinggal 6 bulan saja, Mhm. 3 bulan, 6 bulan itu ke Amerika, Australia, atau ke Inggris. Mhm. Nah itu sudah, kalau pulangnya itu sudah luar biasa. Ada Itu situasi ya kalau ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang ya tiap hari dengan ketemu siapapun bahasanya bahasa itu terpaksa kita harus apa ya opsi juga. menyesuaikan ya Pak. Baikkan, ya. Oke. Setelah lingkungan itu, lingkungannya sangat 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 membantu. Itu yang nomor satu itu. Tapi mahal memang. Iya, 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 betul. Mm. Kalau yang nomor dua, kita tidak bisa pergi ke luar negeri, asal ada bulenya, Ya, net speakernya di tempat kita. Makanya orang Bali itu bahasa Inggrisnya tidak pernah belajar dia. ya, Secara natural bisa dia ngomong bahasa Inggris. alami. Iya. Atau di beberapa tempat misalnya ada kampung Inggris gitu ya. Ya, Kampung Inggris yang memaksa itu. Nah ini betul. mungkin gini di Banjarmasin itu kenapa nggak ada kampung Inggris ya Pak? Atau saya sendiri yang belum dengar? Atau sudah ada sebelumnya? Kampung Inggris seperti di Kediri ya, Jawa Timur Ya, kan terkenal tuh. bagusnya memang harus ada native speakernya, Pak. Jadi susah kalau nggak ada native speakernya. Iya. Atau paling tidak cara belajar yang levelnya level 3 itu Mm-mm. ke efektivitasnya Mm-mm. itu kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang sudah pernah tinggal di sana. Iya. Jadi misalkan Pak Yapis mau belajar manasik nih, Iya. otomatis guru manasiknya ini harus sudah haji duluan. Iya, benar-benar. Jadi kalau cuma belajarnya di tempat kita, belajar dari buku, itu bahasa yang sebenarnya tuh lain dengan di dunia nyatanya. Oke. Jadi harus ada orang yang pernah ke sana itu yang bisa ngajarin. Mm-mm. Karena semua yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu waktu saya sampai ke Amerika ternyata sedikit sekali, ya mungkin 50% lah yang bisa digunakan. Jadi bahasa Inggris saya itu dianggap aneh, ya, terlalu panjang. Oh, Jadi misalkan saya bilang, kalau saya terjemahkan itu bahasanya menjadi, sudikah Anda membukakan pintu untuk saya? iya. Ya, jadi berkerut orang mendengar itu, keningnya berkerut dia. Tolong bukakan pintu. Nah, ya. Jadi Mm-mm. bahasanya seperti itu.
Jadi malah kurang komunikatif ya waktu kalau kita terlalu formal ya begitu ya seperti itu. Ya, betul Pak. Kita nggak tahu Mm-mm. ini formal atau tidak ya. Ya. Karena gurunya juga tidak experience di Mm-mm. real situationnya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi nomor satu tadi harus pergi ke sana. Nomor dua, kalau nggak bisa bulenya yang didatangin ke sini. Nomor tiga, kursus dengan orang yang sudah berpengalaman tinggal di English speaking country. Nah, Mm-mm. kalau nama yang empat ini paling murah apa? Kalau nomor empat ini kita belajar dari YouTube, belajar nonton CNN, membaca artikel apa saja yang dalam bahasa Inggris. Mm-mm. Jadi jadi misalkan kita mendengar, kita ketik di YouTube itu misalkan Ramadan in America, Iya. dia akan cerita tuh Ramadan. Nah, di subtitle itu klik bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita belajar pronunciation-nya, Iya, iya. kita belajar juga yang apa yang Listeningnya kata-kata. ya. Ya, jadi dua-duanya jalan kita. Nah, Mm-mm. itu yang paling murah. Gratis Dan gitu. ya, Nonton film ya. Nonton ya, film kalau di Netflix gitu kan. ya, eh Kita subtitle, jangan pakai terjemahan. ya, Tapi kalaupun terjemahan dalam bentuk bahasa bahasa Inggris Inggris. juga ya. Jadi bahasa Inggris dulu Sebetulnya. Oke. supaya kita tahu. Contohnya gini, hampir semua guru yang saya dengar itu mengucapkan kata sayuran itu, Mm-mm. kan saya juga dulu mengucapkannya vegetable, sayuran itu ya. Ya, Itu guru SMP, SMA, sampai dosen bilang vegetable. Nah, vegetable. ternyata di ketemu orang bulenya dia nggak bilang vegetable, Heeh. ya, dia bilang vegetable. Hmm. Jadi beda. Beda jauh gitu. Oh, beda ini salah ini. Nah, jadi Oh, uniknya bahasa Inggris ini semakin kita pelajari, semakin banyak sesuatu yang baru kita dapatkan. Kita oke. bukan merasa lebih pintar. Kalau Mm-mm. Bapak tadi terlalu memuji-muji saya, sebenarnya semakin saya membaca, semakin saya belajar, saya merasa ternyata masih masih kurang ini saya pengetahuannya. Nah, jadi semakin belajar semakin bodoh kita merasa. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau orang sudah merasa pintar tuh biasanya udah nggak belajar lagi dia. Malah ketinggalan malah. Ya, Iya, kayaknya mungkin di ilmu lain juga begitu ya. Makin kita dalami, makin banyak yang kita nggak tahu ya. Oh ini malah banyak lagi yang belum kita ketahui itu. Tapi memang itulah tantangan seorang pembelajar ya. Jadi kalau dia berhenti belajar, ya disitulah berhenti berkembangnya cara berpikirnya dan sebagainya itu ya. Oke, Pak Maladi, ini selain sebagai seorang expert ya di bidang bahasa Inggris dan kita sudah tahu teman-teman pembelajar sudah banyak tokoh-tokoh pemimpin di culture ini yang dibimbing secara private oleh beliau. ya, Ini alhamdulillah. jadi makanya disebut pasti sudah tidak asing lagi gitu ya, terutama di kalangan pemimpin baik itu di uh, pemerintahan maupun di swasta. Kita balik ke hal lain nih Pak. Pak Maladi kan bidangnya marketing nih. Ya, Nah ini Pak, kita melihat perkembangan eh, zaman sekarang, terutama ini tantangan karena pandemi COVID-19 ini kan begitu. Ini sudah 1 tahun lebih kan kita alami dan eh, beriringan dengan itu sebenarnya di samping tantangan karena pandemi itu ada peluang-peluang baru, makin meningkatnya teknologi dan sebagainya. Pak, kalau dikaitkan dengan marketing nih Pak, sisi mana yang bisa kita manfaatkan eh, marketing di masa pandemi seperti ini? Di sisi yang lain, dukungan teknologi sudah sangat memungkinkan kita sebenarnya untuk mengurangi tantangan atau menciptakan mengubah tantangan tadi itu menjadi peluang. Dari sisi ininya Pak Maladi bisa gimana Pak ceritanya Pak?
Em, kita bisa melihat dari sekitar kita sendiri, Pak ya. Di Ya. kampus kita, Mm, mm, mm. dulu kita di program S2 itu, selama Oke. masa normal itu, Ya. paling banter mahasiswa kita tuh 40, ya, 30. Ya. Ya. Ini di zaman new normal, Ya. nah, di New zaman new normal. normal ini malah kita punya mahasiswa 70 lebih. Tambah banyak ya. Banyak itu. Oke, jadi ada berkah di balik Betul, tantangan ini ya. bukan. Oke. Dulu orang yang tinggal di remote area, di mungkin daerah Kalimantan Tengah, di kabupaten-kabupaten itu, Hmm. kan dia harus mengeluarkan banyak biaya kalau ke Banjarmasin kuliah itu. Ya. Belum perjalanannya 10 jam, mereka harus tinggal di hotel, Hmm. masih capek harus kuliah, seharian lagi kuliahnya selama 2 hari, Ya. pulang lagi, Oke, waktu, biaya ya. biaya, tenaga. Jadi ada reluctancy, ada keengganan untuk sekolah gitu. Tapi Hmm. dengan adanya teknologi, orang bisa belajar dari jauh tanpa mengurangi kualitas Ya. dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi Hmm. tergantung siswanya aja. Kalau dia mau kualitasnya bagus, dia mendengerin. Ya. Ya. Kalau dia nggak bagus, dia pura-pura dengerin, ya langsung dia putar fotonya, foto cantiknya, nah dia tinggal kemana-mana, tinggal dia sendiri aja. Nah, itu kan muncul lagi tantangan baru tuh Pak bagi pengajar nih. eh Bagaimana supaya perkuliahan itu efektif ya dengan dukungan teknologi tadi itu. Nah, Satu itu sisi, Pak Yapis itu yang ahlinya itu. satu sisi mahasiswa itu sebenarnya ingin bersemangat gitu kan ya, ingin bersemangat dan memanfaatkan peluang-peluang itu. Di sisi yang lain, apa namanya, para pengajar juga sebenarnya sama-sama ingin bersemangat ini untuk supaya efektif. Tapi banyak keluhan itu di mana-mana. Gangguan teknologi ini misalnya yang paling umum itu misalnya karena jaringan dan sebagainya. Eh, Apa namanya, akibatnya kuliah daring istilahnya ya, daring dalam jaringan itu eh, agak terganggu. Ini gimana mengatasi efektivitasnya itu Pak? Kan yang seperti Pak Yapis lakukan kan sudah benar. Jadi pada waktu menyampaikan materi itu kan Bapak selalu merecord ya, ada Iya, recordingnya. iya di record. Jadi kalau mahasiswanya masalah jaringan, saya juga setengah-setengah percaya, setengah-setengah tidak, Pak, itu masalah jaringan itu. Jangan-jangan malah tidur. Soalnya itu dijadikan alasan, sama kalau kita kuliah offline tuh alasannya, aduh maaf Pak macet di jalan. Ya, Nah, jadi memang itu alasan yang apa ya, tidak begitu bagus lah. Jadi kalau dia masalah di jaringan, dia bisa mengakses recordingnya kan. iya, iya, Jadi sebenarnya tidak masalah. Ya. iya. Iya, kalau pengalaman saya memang justru malah itu yang ditunggu Pak. Ditunggu recordingnya. Pak yang kemarin tuh sudah diupload belum ininya katanya rekamannya. Ya, ketika kita kan misalnya diskusi gitu, diskusi kalau dia tidak mengikuti apa pertemuan daring secara penuh, itu tuh ketahuan dia nyari rekamannya itu. Betul. Cari rekamannya untuk bisa mengikuti diskusi dengan baik. Oke Pak. Nah ini kan di Kalsel ini terutama, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengutak-atik tentang bagaimana sih masa depan. Ini kan mau tidak mau sebagai pendidik kita mikirkan gitu. Eh, di masa depan itu orang-orang seperti kita yang disebut generasi X ya Pak, itu sudah katanya tinggal 7 tahun lagi sudah tidak lagi bisa apa namanya mendampingi anak-anak muda sekarang ini. Yang milenial juga akan tenggelam, yang akan muncul nanti generasi Z itu. Melihat tantangan seperti ini, apa Pak kira-kira yang harus mereka siapkan ini ke depan? Generasi milenial ini sudah ada ya sekarang,
di bawahnya ada generasi Z yang sekarang masih usianya di bawah belasan tahun nih. Satu sisi pandemi sudah membatasi perkembangan pendidikan mereka dalam 1 tahun, dan itu sangat sangat luar biasa ini efeknya. Yang kita khawatirkan generasi Z ini terganggunya di situ. Menurut Pak Maladi, kira-kira apa yang perlu orang tua atau mungkin teman-teman yang milenial juga harus menyiapkan itu gitu, kira-kira ke depannya nih? Oke. Em, Untungnya, saya ini selalu melihat dari untungnya, Pak ya. Ya positive thinking. Untungnya setback itu tidak hanya di Indonesia, Pak. Ya. Jadi seluruh dunia memang Benar, Bang. vakum selama 1 tahun lebih ini. 1 tahun lebih. Iya, iya. Jadi memang kita di satu sisi kita merasa anak-anak kita ini tidak banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah. Tapi katanya apa? Liverpool itu semboyannya, you are not alone, gitu ya. Jadi Anda tidak sendiri. Jadi semuanya Kami juga begitu gitu ya, sama aja semuanya. sama saja. Jadi karena ini mendunia, setback-nya ini ya. Tetapi walaupun begitu, saya kira bisa kita mulai dari rumah ya, dari rumah. Mungkin dari orang tua bisa menyiapkan sesuatu yang nantinya bisa membuat anak-anak itu mendapatkan, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu education. Ya. Sekarang kan kita miss-nya ini schooling. Nah, education kita kan tetap jalan. Education ini kan kita dapatkan dari kita sudah mulai mengenal lingkungan kita sampai kita meninggal nanti. Ya. Bahkan di Amerika itu sudah ada istilah schooling distract our education. Jadi dia menganggap bahwa sekolah ini memang mengganggu pendidikan kita karena dia limited katanya. Kalau schooling ini limited. Membatasi ya? Ya, terbatas. Misalkan ada seseorang yang belajar cara sholat subuh, itu bukan dari guru agamanya, bukan dari kiainya. Iya. Jadi dia belajar sholat subuh itu karena melihat tetangganya setiap pagi membawa anjing berjalan. Setiap pagi dia, apakah itu salju, apakah dia hujan di luar sana, tapi ceritanya di luar negeri nih, Pak. Iya, iya. Jadi ada anak Indonesia yang dulu dia males sholat subuh, tapi tiap pagi dia melihat tetangganya itu bawa jalan anjing. Kemudian dia tanya, dia bilang, "Sir, why are you taking your dog out every morning, early in the morning?" Jam 6 dia harus ngajak anjingnya keluar jalan. Si yang owner anjing ini bilang, saya harus bawa anjing itu keluar dan pergi jalan paling tidak setengah jam, karena saya kerja dari jam 9 sampai jam 6. Dan anjing itu di dalam rumah. Kalau dia tidak diajak jalan, anjing itu akan ngamuk dia. Dia akan menggigit sofa. Kurang sosialisasi gitu ya mungkin maksudnya. Jadi pokoknya rumah itu akan seperti kapal pecah, dia bilang. Kalau dia tidak ada jalan. Nah, jadi si mahasiswa Indonesia itu berpikiran, ini orang ini mau jalan kaki setiap pagi hanya untuk anjingnya. Iya. Kenapa saya tidak bangun pagi untuk Tuhan saya? Oke. Nah, jadi itu yang namanya education. Dia bilang, saya tidak dapat itu di sekolah. Oh iya. Dari guru agama saya. Dia bilang, no ustadz can teach me that. Ya. Oke. Waduh. Berarti kayaknya ini pas dengan konsep Mas Nadim nih, berarti konsep merdeka belajar ya. Betul. Belajar tidak harus di dalam lingkungan sekolah gitu. Ya. Tidak harus dalam kelas tertentu, bisa di kelas orang lain atau mungkin di jalanan bahkan. Ya. Seperti itu ya. Merdeka belajar. Jadi pas konsepnya nih. Saya juga pernah belajar sesuatu, Pak. Perjalanan saya pergi ke Balikpapan, saya mencoba naik bis. Di sebelah saya itu ada Bitsu.
dia berpakaian bisu. Mm-mm. Bisu ya, pakaiannya ya bisu. Jadi pada saat itu, Masa iya pakaian gamis ya? jadi saya senyum dengan dia juga baik ya. Pada saat itu ini, ada nyamuk ya. Waktu singgah di tangan saya pukul tuh nyamuk ya. Wah, Oh, langsung gitu ya. Pas, rupanya beberapa menit kemudian dia singgah di tangan si biksu ini. biksu. Dia tiup, Pak. Perlahan dia tiup. Saya tanya, kenapa ditiup? Saya bilang, kan gigit kita. Dengan santainya dia senyum menjawab, wah dia juga kan perlu makan. Dia bilang, ya. Jadi dari situ saya belajar, wah ini betul kita tidak mesti pakai violence untuk Ah, oke. menyelesaikan masalah. Itu darah-darah untuk Eh, masalah itu. Win-win solution berarti ya. Biarkan dulu sejenak dia menggigit terus Ya, ditiup. pokoknya dia udah. Nah, jadi itu yang mungkin disebut Oke. dengan education ya. Iya, iya Nah, benar. saya bilang orang tua ini harus ngerti juga dia, harus menyiapkan apa. Oke. Jadi misalkan anak saya ini karena dia nggak sekolah, saya kasih dia Al-Quran, saya suruh ngaji dia. Nah, Mm-mm, mm-mm. as a teacher ngaji, Iya, jadi nggak apa-apa dia. Tapi ngajinya bagus kan, nggak sekolah tapi ngajinya bagus ya. iya. Dia. Oke. Jadi, wah dari sini sudah banyak nih pelajaran yang bisa kita tarik ini. Pertama adalah pendidikan tadi, education ya. Kalau Ya, yang sebelumnya itu terkait dengan bahasa itu, ya pada akhirnya kembali kepada yang bersangkutan ya. Minatnya tadi persisten, ketekunan dan sebagainya untuk mengikuti itu. Kemudian khusus di bidang pendidikan, ketika kita bicara soal education itu tidak selalu terkait dengan schooling, ternyata begitu Pak Maladi ya, karena pendidikan itu luas itu, dan seharusnya memang pendidikan itu bebas, dalam artian mengedukasi kita tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Ini pesan tersembunyi ini dari Mister Maladi nih buat kita semua, buat orang tua ya kan. Mendidik anak-anak bagaimana seharusnya ya kan, terutama jangan sampai terlalu banyak pembatasan dan sebagainya. Kemudian bagi kita sendiri, bagi para mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa, Anda harus membebaskan diri berarti. Jangan terlalu terpaku pada apa namanya ajaran tertentu Pak Maladi yang mungkin menunggu dari dosennya saja. Jadi Anda harus membebaskan diri untuk menggali pendidikan itu dari sumber manapun ya, atau di mana-manapun. Gitu Pak Maladi kira-kira yang bisa kita tarik dari pelajaran tadi itu ya. Gimana Pak? Mungkin ada tambahan lagi. yang dari dosennya juga Pak, mungkin kita harus merubah mindset. Oke. Selama ini kita merasa kita yang paling pinter, Iya. kita yang yang paling menguasai. Padahal in reality kan kita itu sama mahasiswa itu unggulnya karena kita baca duluan aja. Kebetulan ya. Ya, Betul. jadi kalau saya lihat itu di tempat lain, dia seorang dosen itu akan bangga sekali. Jadi suksesnya itu kalau mahasiswanya tuh lebih bagus dari dia. Oke. Jadi dia akan bilang, Anda sudah mendapatkan basicnya dan Anda bisa mengembangkan. Ya, jadi dia akan bilang, I'm proud of you. Ya. Makanya di akhir kuliahnya itu dia selalu bilang, okay, I have taught you everything I got. Saya udah ajarin semua yang saya punya. Now make me proud. Dia bilang, ya. Dia bilang sekarang bikin saya itu bangga dengan Anda. Iya. Jadi, Itu ukuran yang paling nyata ya, bahwa apa namanya yang kita didik itu harusnya lebih dari kita gitu kan ya. ya, Hasilnya begitu. jadi sukses seorang Kesuksesan. pendidik itu kalau dia bisa membentuk mahasiswanya atau murid-muridnya menjadi seseorang yang Melebihi mendapat dia. teori dari kita, tapi in praktisnya jauh lebih. Ya. Oke. Jadi
Kita kan senang kalau lihat mahasiswa kita sukses ya. Ya, Kita masih pakai sepeda motor, dia udah pakai BMW kan. Nah, itu senang. lebih maju dari kita. Dan memang fakta ya Pak. Iya, terutama tadi apa ada gap antar generasi itu. Generasi kita ini kan eh, apa namanya ketika menerima teknologi misalnya kan ya, itu kita kalah cepat dengan Betul. generasi di bawah kita. Jadi tidak ada salahnya kita banyak belajar dari mereka gitu. Ya. Dan tadi kita harus open mind, nah, kita harus membuka mindset kita bahwa kita tidak selalu yang paling paling benar terutama kan begitu. Nah, oke. Jadi dan lebih lagi adalah kita tidak boleh berhenti belajar dari siapapun ya, termasuk dari mahasiswa sendiri kan begitu Pak. Ya, ya. Ada Kalau istilah mengatakan bahwa kalau Anda sudah merasa pintar, Anda merasa hmm, smart, that is the beginning of stupidity katanya. beginning of stupidity. Jadi itu udah Awal awal dari kebodohan. kalau istilahnya Rocky Gerung tuh awal kedunguan berarti. Betul, Pak. Kalau kalau Daas dia bilang awal beleng-beleng tuh, Pak. Apa itu? Ada Daas Latif kan yang Oh penceramah. iya iya, Ustadz Das Latif, iya benar. Oke, wah ini perbincangan sudah melebihi dari setengah jam dari rencana 15 menit Pak. Baik, Ya. ya, saya kira cukup Pak ya, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat dari Mr. Maladi yang apa secara akrab dipanggil Mr. Maladi ya. Jadi di kampus itu orang tidak lagi manggil Pak, Mr. Di mana-mana pun ya panggilan akrab beliau. Dan beliau tadi secara resmi adalah seorang dosen dan juga supervisor di LIA. Kalau nggak salah LIA beralamat di Gatot Betul, betul. Gatot Subroto ya. Ya itu menunjukkan apa namanya peran beliau di dunia pendidikan ya dari berbagai sisi. Baik, terima kasih Pak Maladi atas Nah, Pak. Terima kasih kesediaannya berbagi sudah di sini. diundang ya. Kenapa Pak? Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Nanti kita akan sambung lagi di saat yang lain, mungkin ada perkembangan baru, kita akan membahas hal-hal yang lainnya. Ini kita bincangnya santai dulu. Eh, tapi dari hal yang santai tadi, mudah-mudahan teman-teman pembelajar semua mengikuti ini dan bisa menarik pelajaran dari perbincangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Pak Maladi jika dalam apa namanya perbincangan ini ada kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi Pak Maladi. Oke, dan sahabat belajar, learning, doing, and praying. Tetap belajar, semangat, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.